Guys, kembali lagi di Budi Bonsai. Kali ini saya masih ada di sekitaran Geraha Raya. Kita mau meliput-liput lagi bonsai-bonsai yang ada di Entis Bonsai. Nah, sekarang kita mau lihat lebih ke dalam lagi ya. Kita mau lihat koleksi-koleksi bonsai yang ada di sini. Kita mulai di depan ini. Ini Filipin. Karakter tuanya dapat ini. Cakep. Akarnya ya. Expose akar nih, kalian bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita masuk lagi. Sini ada, kita mau lihat yang unik-unik dulu deh. Wah, ini nih salah satunya nih. Ini adalah anting putri. Karakter tuanya dapat, programan cakep. Tuh, kalau kalian lihat ya, enak banget untuk di koleksi nih. Nah, ini satu lagi nih. Di sini ada sancang on the rock. On the rock ini sancangnya, teman-teman. Enak banget untuk dilanjutan. Ini by the way masih programan. Tuh. Cakep-cakep ya. Nah, ini saya lupa namanya apa nih. Ini ternyata bisa dibonsai juga. By the way, di sini teman-teman banyak di apa namanya ya, rata-rata bonsai untuk dijual. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya, nanti saya sertakan nomor WA-nya. Kalian aja mau nanti bisa ketemu sama Pak Antisnya langsung. Kita bisa langsung juga tanya-tanya harga. Tapi sekarang kita liput-liput dulu aja, kita main-main di sini. Cuci-cuci mata ya kan. Daripada kita bosen-bosen terus lihat yang lain, lihat bonsai itu menyejukkan mata. Harga sekarang itu kompetitif ya teman-teman ya. Nah, dengan program-program seperti ini ya, ini mungkin di kisaran harga 150-an mungkin ya. Saya juga belum tanya langsung. Ini ada beberapa programan. Kita bahas yang ini dulu sedikit nih. Ini tangannya 1 2 atas kecil nanti nih. Lah, dilihat dari gerak dasarnya sudah oke, mantep. Pergerakannya, batang utamanya cakep, perakaran juga, perakaran bagus. Nah, yang ini juga nih, ini dibuat konsep on the rock. Tuh, ini nanti jadi paling sekitar ya 12 cm kali ya. 12 cm sekarang, sementara sedang dalam programan. Kita lanjut yang belakangnya tuh. Belakangnya tuh ada ini kayaknya iprik ya. Ya, ini tuh iprik. Iprik untuk di bonsai juga ternyata keren nih teman-teman. Ini pendek gini, nggak sampai 15 cm dengan batang utama sebesar itu. Cakep ya. Nah, ini kata-kata sedikit nih, ada Dewandaru. Wah, Dewandaru liukannya mantap. Gaya-gaya hampir ketiup angin ya. Tuh. Banyak di sini programan-programan teman-teman. Kalau ada yang mau tanya-tanya nanti boleh lah ya. Nanti saya langsung ketemu, karena nanti kita bisa ketemu sama Pak Antis. Kita lanjut lagi yuk. Kita mau lanjut lagi. Ini apa ya? Ini elegan bukan sih? Tapi gerak dasarnya enak juga. Tuh, gerak dasarnya oke. Sini ada sementara ditanam nih. Sementara ditanam. Sudah ditanam, sementara diprogram. Cemara. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita ketemu dengan asem Jawa nih. Ini pohonnya daunnya sementara sedang kuning. Saya nggak tahu kenapa ini, karena saya belum dapat informasinya. Mantap ya liukannya ya. Nah, di sini juga banyak yang lain ya. Ada serut. Ini namanya bonsai serut. Wah, dia berbatang berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada batang 4 batang di program. Nah, teman-teman yang sedang belajar bonsai, atau yang sedang mau belajar, atau yang mau cari-cari bahan, bisa langsung ke sini ya. Bisa langsung tanya-tanya. Karena setelah saya analisis, penonton saya itu kan banyak kan yang masih di usia 24 sampai 34 tahun. Jadi kita bisa sama-sama belajar, Saya juga belajar nih. Nah, untuk yang program-programan kecil seperti itu, itu kalau kita telaten itu pasti bisa jadi tuh.
itu bisa jadi, maksudnya bisa jadi bonsai ya. Jadi kita tidak perlu memilih bahan-bahan yang mahal-mahal dulu, karena sekarang itu sebenarnya untuk bonsai juga tidak mahal-mahal banget. Tapi lihat bentuk juga ya, lihat bentuk, lihat karakter. Kalau berkarakter, sudah pasti harganya lumayan. Tapi kalau yang seperti ini untuk belajar, nah seperti ini, ya ini mungkin Pak Antis jual hanya di 100 ribuan ini. Tuh, ini 100 ribuan sudah cukup untuk kita belajar ya. Yang penting telaten. Nah kalau yang begini, ini kan kita masih sanggup untuk merawatnya, karena ini siram, penyiraman rutin, matahari full, itu pasti bisa hidup sebenarnya. Nah ini yang unik nih. Ini tadinya batang tinggi ini kayaknya nih, terus dikawatin. Jadi liukannya keren banget, cakep tuh. Anting putri. Nah ini bahan-bahan yang ukuran kecil. Jadi jangan patah semangat kalau mau belajar bonsai. Intinya di situ. Mati ya kita program yang lain lagi. Kalau berhasil kan itu merupakan sebuah kebanggaan untuk kita ya. Nah ini dimulai dari pohon-pohon kecil seperti ini nih teman-teman nih. Pohon-pohon kecil yang lumayan. Jadi nggak perlu yang harus perakaranya bagus, programan atasnya bagus dulu. Untuk kita yang belajar mah yang begini-begini nih udah cukup nih. Nah ini kan bentuknya juga tidak sebagus programan tangan master pastinya, tetapi untuk belajar ini sudah oke. Tinggal tingkat kesuburan saja. Kalau tingkat kesuburannya bagus, nah seperti ini, ini kan bagus nih. Nah teman-teman, akarnya ternyata panjang, jadi jangan diangkat lagi. Nah ini tingkat kesuburannya nih. Kenapa saya bilang subur? Karena daunnya rapat, perantingannya banyak. Beda dengan yang di depan ini kecil nih. Nah ini mungkin harganya sekitar 100 ribuan juga nih. Ini tinggal penyuburan lagi. Nah sebenarnya yang ini, lihat nih, kita lihat yang ini ya. Nah ini mungkin ganti media nih. Ini ganti media, potong akar supaya subur lagi, pemupukan rutin. Tuh cakep-cakep. Nah ini juga nih depan kita nih. Tuh ya kan, ini enak banget dilihat nih. Nah ini kecil-kecil, mungil-mungil, tinggal jerawat lagi. Coba kita angkat ini, akarnya sampai ke bawah nggak nih? Oh bisa diangkat. Nah teman-teman, tuh saya harus hati-hati supaya nggak jatuh nih potnya nih. Tuh, ini tuh bisa batang utama, bisa juga dari akar nih. Ya mungkin programan setahun lah ya, bisa ini. Sebenarnya kalau tingkat kesuburannya bagus, mungkin 6 bulan sudah jadi. Nah, cakep nih, cakep. Tuh yang ini nih, ini double pohon mungkin ya, ini 1, ini 2. Jadi teman-teman kita bisa sama-sama belajar. Kalau kita telaten, kita rutin, kita belajar, sharing-sharing, pasti bisa. Nah itu cakep-cakep ya. Atau kalau kita sedang belajar, kita bisa juga cari bahan yang memang benar-benar baru. Baru tuh maksudnya di sini susah ya nyarinya ya. Karena di sini rata-rata mereka sudah buat setengah jadi gitu untuk kemudian dijual ya. Kayak kita lihat pohon di alam lah ya, seperti ini nih. Nah ini kan pohon alam nih. Kita bisa ambil misalnya sancang atau kimeng. Sancang, kimeng itu waru itu juga yang gampang untuk di bonsai. Nah seperti ini ya. Ini bonsai waru merah nih. Ini kimeng. Karena mereka bisa stek. Stek itu artinya kita patahin, kita tancap di tanah, itu biasanya hidup. Nah kita hidupin aja dulu tuh. Kita hidupin dulu aja.
Nanti kalau sudah mulai bagus, tumbuhnya subur, kita bisa mulai dengan program. Ya nggak usah program akar juga nggak apa-apa. Yang penting kita potong lagi, kita pendekin, dan kemudian baru kita program cabang-cabangnya. Nah kalau yang seperti cemara di depan itu kan itu sudah programan puluhan tahun, itu nggak mungkin 1 tahun 2 tahun, udah pasti puluhan tahun. Ada 2 di situ ya. Tapi kalau yang seperti ini teman-teman, nah yang seperti ini nih bisa setahun setengah itu kita sudah bisa program. Bahkan kalau tingkat kesuburannya dapat 6 bulan sudah bisa program. Di sini enak nih. Kita punya stand segini aja nih. Untuk pagi ditemenin ngopi sambil belajar gitu kan. Nah, kalau sudah mahir nanti baru kita ke proses selanjutnya seperti pengawatan begini. Kita bisa belajar dengan hal-hal yang baru lagi. Kita bisa pengawatan, pengarahan cabang, anak cabang, perantingan. Itu enak banget sih menurut saya, karena saya juga masih belajar. Nah yang seperti ini kan bentuk pohonnya simple. Ini liukannya alami nih. Liukannya alami, tinggal nambahin ini saja nih. Tuh begitu. Nah itu liukan alami. Jadi kita bisa belajar bersama-sama ya. Nah, di sini ada eksotis banget nih. Tuh ada waru juga. Nah ini waru. Nah ini kan waru nggak ada program akar nih teman-teman nih. Dia langsung ke batang dan percabangan. Nah kita bisa belajar dengan hal-hal seperti ini dulu, supaya kita bisa lebih mahir. Dan kalau tip dari saya itu pilih saja pohon yang gampang untuk kita rawat. Nggak perlu dulu kita punya kimeng, punya sancang, punya cemara, punya asem, punya serut, dan berbagai macam pohon lainnya. Menurut saya punya 1 atau 2 jenis dulu. Kita pahami betul karakter batangnya seperti apa, dia tumbuhnya seperti apa, senangnya di tempat panas atau bagaimana. Nah dari situ kita bisa semakin mendalami sebuah pohon, karena pohon ini kan bukan hanya hidup ya, tapi karena kalau kita belajar mereka juga butuh perawatan, mereka butuh di pruning, akar kebanyakan kita juga harus potong. Nah begitulah ya, sebenarnya simpel-simpelnya seperti itu teman-teman. Nanti dalam perkembangan selanjutnya itu memang akan banyak sekali ya, mulai bentuk bonsainya seperti apa, karakter pohonnya seperti apa, apakah kita akan ikut ke kontes atau kita sebagai penghobi dan juga petani sekaligus penjual, itu akan ada banyak sekali perkembangannya. Nah begini ya, kalau yang sudah buat begini nih sudah pasti ahli, mereka sudah bisa. Kita sambil lihat dulu nih. Ini ada anting putri. Nah kalau yang anting putri ini, kalau lihat dari karakter pohonnya ini mungkin lebih dari 5 sampai 7 tahun mungkin ya. Tuh, karena liukannya enak sekali. Dibuat lebih pendek juga sebenarnya bisa. Potong sini, ini jadi mahkota. Tangan 1, ini masih pengelosan. Masih dalam tahap pengelosan ini ya. Dan di atas juga, tapi secara liukan ini oke. Ini mungkin ya 2,5 juta. Kalau yang bentuknya seperti ini mungkin ya, ini cakep banget. Nah ini ada santigi. Santigi ini subur banget ini. Sorry agak ngeblur, terlalu dekat. Nah gitu. Santigi juga merupakan salah satu karakter pohon yang tua di alam. Jadi kalau kita nggak cocok, gampang-gampang susah sih, apalagi di area Tangerang Selatan gitu ya. Saya punya kenalan namanya Pak Wahyu, beliau salah satu mungkin founder di PBBI Tangsel untuk jenis santigi. Nanti kita mungkin main-main lagi ke sana, tapi di vlog saya sebelumnya itu sudah ada. Teman-teman bisa lihat, bisa cari ya.
Nah ini kalau ketemu pohon begini, ini namanya iprik. Iprik ini sangat mudah ditemukan. Tuh, karakternya enak, mudah untuk ditanam, gitu ya. Nah kita bahas sedikit tentang lohansung. Saya nggak tahu ini jenis lohansung apa karena saya tidak main lohansung. Tapi ini karakternya juga sudah oke, perakarannya mantap nih. Sedikit saja lah ya. Ini ada sianci. Sebenarnya di sebelah sana juga banyak. Nah ini kira-kira nih seperti ini gambarannya teman-teman. Sorry gelap. Itu ada nomor WA-nya tuh kalau teman-teman mau belajar tuh. Atau mau belanja-belanja bahan juga beliau menyediakan. Oke, penonton Budi Bonsai, sampai di sini dulu liputan saya untuk kita sama-sama belajar untuk pemula. Bagaimana kita bisa meneruskan hobi menjadi uang. Haha.